politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Beda prestasi. Ganjar renovasi 319.694 rumah. Anies sulit jual rumah DP 0%. Kali ini kita mulai membahas permasalahan soal rumah dengan bagaimana kepala daerah punya cara berbeda untuk mensejahterakan rakyatnya. Prestasi pertama datang dari Ganjar Pranowo. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, persoalan utama masyarakat terkait tempat tinggal yang layak ini memang menjadi program prioritas. Sejak 2013 hingga 2020 saja, sudah ada 319.964 unit rumah tidak layak huni direnovasi. Ketika warga membutuhkan rumah layak huni, Ganjar memberikannya secara gratis dengan cara merenovasi yang gubuk menjadi mewah. Langkah kecil dan sederhana dari Ganjar menyentuh seluruh lapisan masyarakat kecil di area Jateng. Ganjar tak haus pujian, bahkan jarang disorot media. Prestasi dikerjakan secara normal tanpa bawa-bawa wartawan melaporkan tiap nafas yang dihembuskannya. Ganjar bekerja dalam senyap tanpa banyak diketahui netizen Indonesia. Tapi jelas, Ganjar dicintai warganya. Lalu, apa kabar prestasi Anies Baswedan sang pemilik ibu kota? Ketika kita berbicara soal ibu kota dari Indonesia, maka jelas kita sudah berbicara soal angka pendapatan, anggaran belanja daerah Jakarta, jangan pernah dibandingkan dengan Jawa Tengah, karena berbanding terbalik besarnya. Jakarta dengan perputaran ekonominya yang besar, tentu penyerapannya, pendapatannya juga signifikan. Tapi lucunya, Gubernur Anies Baswedan punya cara khas dalam menghabiskan anggaran. Kita tidak perlu berbicara kemana-mana. Kita masih berbicara soal rumah hunian untuk rakyatnya. Ketika Ganjar merenovasi kepemilikan rumah tak layak huni menjadi layak, Anies punya gagasan untuk rakyat yang belum punya rumah bisa memiliki rumah. Sesungguhnya, apa yang Anies cita-citakan ini mulia, berbeda dengan Ganjar yang hanya membantu. Orang yang sudah punya rumah gubuk, Anies benar-benar ingin membantu masyarakat Jakarta yang belum punya rumah, jadi bisa memiliki rumah. Tapi, apakah benar rakyat Jakarta mampu membeli rumah milik Anies? Faktanya, program unggulan DP 0% yang selalu dipromosikan Panji itu sepi peminat. Saat Anies menunjukkan rumah hunian itu untuk mereka yang berpenghasilan rendah, faktanya di lapangan, mereka yang bisa membeli itu harus mempunyai pendapatan maksimal 7 juta rupiah. Pada pengaplikasiannya, program Anies ini serasa seperti Anies sedang berdagangan rumah. Dia seperti multi-level marketingnya. Anies adalah sales penjual rumah sekaligus pemprov sebagai developer rumahnya. Semua aktivitas bisnis rumahan ini dikemas menjadi sebuah program pemerintah daerah yang dipimpin Anies dengan tujuan membantu orang miskin Jakarta punya rumah. Kembali ke kalimat orang miskin Jakarta itu sendiri. Ternyata, sampai detik ini, rumah DP 0% itu sulit untuk dijual. Rakyat Jakarta yang tak punya rumah ogah membeli perumahan milik Anies karena punya beragam faktor. Sederhananya, ya jelas, mana ada orang miskin mampu membeli rumah mewahnya Anies. Akhirnya, supaya tak kunjung rugi, Anies merubah kebijakan batas maksimal DP 0 rupiah itu yang tadinya pendapatan maksimal hanya boleh 7 juta dirubah menjadi 14,8 juta. Sebab program yang digadang-gadang saat kampanye Pilkada 2017 silam saat ini sepi peminat. Revisi tersebut tercantum dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang diajukan Pemprov ke DPRD DKI. Dalam dokumen tersebut, Anies mengubah target pembangunan hunian DP 0 rupiah sampai 95,5%. Artinya, dengan batas maksimal yang dinaikkan oleh Anies ini memberikan pernyataan baru, hanya orang menengah ke ataslah yang mampu membelinya. Artinya, Anies murni dagang rumah, bukan mensejahterakan rakyat Jakarta miskin agar punya rumah. Anies menaikkan batas maksimal itu tujuannya sederhana,
agar rumah laku karena pihaknya sendiri di Pemprov DKI juga tak mampu membangun lagi rumah DP 0 rupiah. Sebab keuangan DKI juga terdampak karena berkurangnya pendapatan akibat COVID-19. Lihat perbedaan prestasi gubernur yang tak pernah populer di media, Ganjar Pranowo. Bagaimana cara dia mengeksekusi duit rakyat kembali ke rakyat. Lalu lihatlah, bedanya duit rakyat Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan mengalir kemana? Ke kantong developer rumah, yang bahkan rumahnya pun tak laku. Ingin cuan dari rakyatnya sendiri. Sedangkan prestasi yang bahkan hampir tak ada selalu ia klaim dengan jutaan sorotan media yang terus meliputnya. Karena dia berada di ibu kota, sentral dari sorotan bangsa ini. Jadi bagus Ganjar atau Anies? Kalau soal berbisnis, Anies lah juaranya. Tulisan Rizal dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.